Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi. Kita di tempat ini bersama-sama kita akan beribadah wilayah pada petang hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama memulainya, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah wilayah Pasamuan pada malam hari ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kita memuji di gedung jemaat kita nomor 3089 ayat 1 sampai dengan 3. Gedung jemaat 389 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, sebab kami menyadari kami memerlukan Engkau Allah yang maha tinggi. Pada saat ini bersama-sama ya Tuhan, kami merindukan sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menolong hati dan pikiran kami. Biarlah setiap hati kami penuh dengan penundukan untuk menerima firman-Mu yang hidup itu. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kabar baik ini, urapilah dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga yang hamba-Mu sampaikan bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu sendiri. Dan kami percaya kehendak-Mu adalah kehendak yang penuh dengan kuasa, kasih, dan keajaiban. Biar Tuhan Kau nyatakan itu pada malam hari ini melalui pembacaan dan renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari bacaan kita, yaitu dari Injil Matius ayat 13 ayat 1 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis, sehingga jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu,
dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus kepada mereka, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti dan tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, dan tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah hai perumpamaan-perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak dapat berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu muslihat daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan meminta pertolongan Tuhan di dalam kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kita memuji di gedung jemaat nomor 33, ayat yang pertama dan yang ketiga.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita beribadah masih tetap berjauhan secara fisik, tetapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah menjauhkan hati kita untuk semakin mengenal Dia yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ulang di ayat yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya telah berat, mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti tentang hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata mendengar, apa sih mendengar itu? Mendengar adalah pendengaran yang ditimbulkan dari sesuatu yang didengarkan oleh kita, dan itu merespon pikiran dan motorik kita untuk melakukan sesuatu. Pada waktu kita mendengar ledakan, kita akan bereaksi ketakutan. Pada waktu kita mendengarkan sesuatu yang mengerikan, kita akan bereaksi tentang ketakutan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini bagaimana Allah menunjukkan orang yang mendengarkan firman Allah. Ada rahasia yang besar yang sungguh luar biasa. Karena dengan pendengaran ini, tubuh kita akan merespon. Salah satunya adalah merespon kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak mendengarkan, sehingga dia kehilangan akan kuasa kasih Allah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini tema kita adalah sikap mendengarkan firman Allah. Bagaimana sikap kita mendengarkan firman Allah. Karena dari sikap itu menentukan kita akan menerima segala berkat-berkat Allah atau kita kehilangan berkat-berkat Allah. Perumpamaan ini menyampaikan kepada setiap kita bahwa bagaimana setelah kita mendengar dan merespon firman Allah. Dan ada rahasia yang luar biasa, ada rahasia berkat-berkat yang disampaikan melalui firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu mendengar? Mendengar adalah menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadang ini menjadi hambatan kita. Kita lebih senang mendengar hal-hal yang lain. Mungkin mendengar lagu-lagu dan sebagainya, keinginan-keinginan dunia. Tetapi untuk menyediakan waktu mendengar firman Allah, kita lepas daripada itu. Sehingga saluran berkat-berkat Allah, kuasa Allah, keberuntungan yang sudah disiapkan untuk kita, sebagai orang-orang yang dikasih yang berhak menerima kuasa, berkat, dan kasih Allah itu, kita kehilangan. Karena apa? Respon dunia jauh lebih menyenangkan telinga kita daripada mendengarkan firman Tuhan. Sehingga yang pertama-tama, kita perlu mendengar dengan menyediakan waktu supaya kita mampu memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu menerima segala berkat, kasih, dan keberuntungan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menceritakan bagaimana perumpamaan tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Mereka semua hilang. Begitu pencobaan dunia itu datang, mereka kehilangan berkat-berkat Allah. Karena apa? Pendengaran mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mampu menyediakan waktu dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi hambatan orang-orang percaya untuk menerima kuasa dan berkat Tuhan. Sehingga kita perlu waktu untuk menyediakan waktu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman Allah itu akan masuk dalam pikiran kita. Melalui pendengaran itu, otak kita akan bekerja dan tubuh kita akan melakukan sesuatu untuk mewujud nyatakan karya Allah melalui pendengaran firman Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyediakan hati dan pikiran kita untuk mampu merespon firman Allah. Karena terkadang hati dan pikiran kita ini jauh memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Iblis siap dikatakan, iblis mencuri, iblis mengambil
berkat-berkat Allah yang ingin dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak punya kemampuan untuk membiasakan diri mendengar firman Tuhan. Ini pekerjaan iblis. Sehingga kita tidak biasa. Kita biasa dengan hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak pernah membiasakan diri untuk mendengar firman Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan iblis untuk mencuri saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan kita itu sedang dikasih berkat Allah. Saat kita mendengarkan firman Allah, kita sedang merespon berkat-berkat Allah. Saat kita mendengar firman Allah, kita sedang menerima keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Allah, kita sedang menerima mahkota kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena semuanya itu diberikan Tuhan melalui firman Allah. Melalui firman itu Tuhan mencipta. Tuhan mencipta melalui firman itu. Pada mulanya dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Dan firman itu mencipta. Dunia yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, yang indah-indah, buah, makanan, minuman, semua yang diciptakan di dunia ini. Ikan-ikan di laut, daging, semua diciptakan Tuhan untuk manusia. Tidak satu pun tidak untuk manusia. Setelah semua diciptakan dengan sempurna, maka Allah baru menciptakan manusia itu. Supaya manusia menikmati semua berkat-berkat Allah itu. Jadi, Tuhan menciptakan semua kebutuhan manusia untuk manusia. Tuhan menciptakan semua yang indah ini untuk manusia. Lalu pertanyaannya, untuk siapakah manusia itu? Manusia untuk Tuhan. Bagaimana kita menjadi milik Kristus, milik Allah, yaitu orang-orang yang mau mendengar firman Allah. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merespon dalam hidupnya dan melakukan itu, dia adalah orang-orang yang sudah disiapkan segala penciptaan tadi itu menerima kemuliaan Tuhan. Tetapi iblis tidak mau, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menerima semua berkat itu, sehingga kita perlu memperjuangkan diri supaya hambatan-hambatan bersedia mendengarkan firman Tuhan. Untuk memecahkan masalah, menyediakan hati dan pikiran mendengarkan firman Tuhan, ini perlu perjuangan yang luar biasa. Memang kita biasa mengatakan, gampang mendengar firman Tuhan. Tapi kenyataan hari demi hari, pagi hari kita bangun, malam hari, pagi hari, sore hari, waktu yang begitu banyak diberikan Tuhan, kadang kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kalaupun kita mendengarkan, kita tidak mampu melakukan firman Allah. Kalaupun kita mendengarkan, kita terogah-ogahan melakukan pendengaran yang berasal dari Allah itu. Padahal dari pendengaran itu ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Hanya orang bebal yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ada orang bebal yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pendengaran kita pakai untuk mampu menangkap rahasia kebenaran Tuhan. Begitu banyak ditaburkan berkat-berkat Allah melalui firman-Nya. Dan melalui pendengaran kita merespon itu. Tetapi berapa banyak yang kita mengabaikannya. Berapa banyak kita mengabaikan akan firman Allah. Dan kita tidak mampu merespon dengan baik, tidak mampu menanggapi dengan baik, tidak mau mendengar dengan baik dengan telinga kita, tidak mau mengerti dengan hati kita, tidak mampu menggugah hati kita untuk melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya untuk kita. Untuk mengambil rahasia besar itu, ialah mendengarkan firman Tuhan. Supaya semua yang diciptakan Allah, dikatakan Allah menciptakan kita segambar dengan rupa Allah. Engkau akan berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kita akan menguasai segala berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita saat kita mampu mendengarkan firman Allah. Karena melalui firman-Nya itu Allah mencipta. Allah kita Allah yang mencipta, bukan dicipta. Dan Allah yang menciptakan semuanya untuk kita. Dan yang diciptakannya untuk disiapkan untuk kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita punya rahasia yang luar biasa. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan itu melalui mendengar.
Perumpamaan tentang seorang penabur ini mengingatkan kita bagaimana orang yang mampu mendengarkan firman Allah dan merespon di dalam hidupnya. Di ayat terakhir dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dikatakan di sini, dan mengerti. Karena itu ia bertumbuh. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada kelimpahan yang luar biasa. Bertumbuh. Pada waktu kita mendengar firman itu, mengerti. Dikatakan mengerti. Dan karena itu kita akan bertumbuh. Mendengar dan mengerti. Saat kita mendengar dan tidak mengerti, kita tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tetapi kalau kita mendengar dan mengerti ini perlu menanggapi, perlu mendengar dengan telinga yang sungguh-sungguh, perlu memahami dengan hati dan pikiran kita, perlu juga menyiapkan waktu yang cukup untuk kita merespon itu, supaya iblis tidak mampu mencuri berkat-berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Mari terus berusaha mendengarkan firman Tuhan. Mari memperjuangkan dengan menyediakan waktu. Mari berjuang untuk menyediakan hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang mampu merespon mendengar firman Tuhan dengan benar. Dan kita berhak menerima segala berkat-berkat Allah. Selamat menerima berkat-berkat Tuhan dengan mendengar firman Allah. Bergumul dengan firman-Nya, melakukan karya dan kehendak-Nya, maka segala berkat, kuasa, kasih, dan keberuntungan akan menyertai kita semuanya. Biarlah ini menjadi berkat kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan diberi kesempatan untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan dengan kita memuji di Kidung Jemaat 403 ayat pertama sampai selesainya persembahan kita. Mari kita bersama-sama bersyafaat di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang Kau nyatakan pada petang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengajar kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu, suara yang mencipta, yang memberikan kuasa, kasih dan berkat itu. Biar terus itu akan kami respon dengan baik ya Bapa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan di wilayah kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kami serahkan semua kepadamu. Biar Tuhan memberkati
Dan biarlah melalui kegiatan nama-Mu semakin dipermuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, tunas-tunas kami. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Setia kepada gerejanya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, keberuntungan dan berkat kepada anak-anak kami. Dan biarlah kuasa kasih Allah memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak kami ya Tuhan. Untuk menolak segala dosa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di situasi yang masih pandemi ini kami percaya Engkau Allah yang tidak kurang cakap, tidak kurang cerdik untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Di situasi yang sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati kami dengan segala keajaiban-Mu, dengan segala kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan kelimpahan ya Bapa, memberikan kecukupan dan kekuatan untuk menghadapi ini semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Jonet, biar Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Biarlah pendeta kami mampu membawa jemaat-Mu menuju kebenaran Kristus yang sejati. Setiap ketua wilayah kami serahkan kepadamu ya Bapa. Orang-orang sudah kepercayaan untuk menggembalakan di wilayah masing-masing. Biar Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan di dalam menggembalakan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persembahan sudah kami berikan pada malam hari ini. Kami percaya tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Namun kami percaya ya Tuhan, Kau akan menerima segala persembahan kami ini. Karena kami memberi dengan kerendahan hati. Dan biarlah melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pengharapan dan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah wilayah Pasamuan pada saat ini. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di Kidung Jemaat 401 ayat yang pertama. Setelah itu kata-kata menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayan jemaat. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh pelayan jemaat. Berkat, kasih dan karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Roh Kudus yang memberikan roh kebijaksanaan, akan memberikan kekuatan, kemenangan, dan berkat kepada kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.